Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di channel Tadarus Kuantum, channel yang khusus membahas kuantum dan seluk-beluknya. Pada video TQ.22, saya akan menjelaskan momentum sudut kuantum dari sisi keunikan dan keanehannya. Berangkat dari persamaan Schrödinger satu dimensi bergantung waktu, diperluas dalam 3 dimensi, dilakukan dari perubahan momentum P menjadi P vektor yang merupakan gabungan atau kombinasi dari Px, Py, dan Pz yang masing-masingnya dinyatakan sebagai operator diferensial. Nah, dalam rumusan satu dimensi kita juga mempunyai hubungan komutator posisi dan momentum sama dengan IH coret. Lebih lengkapnya simak video TQ.18 bab osilator. Nah, dalam perluasan 3 dimensi, maka P di sini sesungguhnya hanyalah Px. Karena itu perlu diberi label dan komutator juga berlaku untuk variabel Y dan Z. Yaitu komutator XPX sama dengan IH, komutator YPY sama dengan IH, komutator ZPZ sama dengan IH. Sedangkan komutator yang lain antara X dengan momentum, posisi dengan momentum yang tidak dalam satu koordinat itu sama dengan 0. Demikian pula komutator antar posisi dan komutator antar momentum semuanya sama dengan 0. Nah, jika komutator posisi momentum ini kita nyatakan dalam 2 operator umum sembarang A dan B, maka komutator AB didefinisikan sebagai A kali B kurang B kali A. Nah, sekarang kita punya 3 operator sembarang A, B, dan C. Nah, komutator antara A dan BC menurut definisi diberikan oleh ABC kurang BCA. Selanjutnya ditambah 0 dalam bentuk BAC kurang BAC. Sehingga menjadi 4 suku dan 2 suku pertama dan yang kedua itu bisa diklasifikasi, disederhanakan menjadi bentuk ini, dan ini tidak lain adalah komutator, ya. Jadi suku pertama komutator AB kali C ditambah B kali komutator AC, ya. Nah, jadi terurai menjadi komutator antar 2 operator. Nah, demikian juga dengan operator komutator AB dan C, ya. Ditambah 0 dalam bentuk ACB kurang ACB, maka 2 suku pertama dan 2 suku kedua itu, ya, dapat dikelompokkan sehingga masing-masing itu merupakan komutator dari operator tunggal, ya. Nah, dari komutator ini kita sudah siap menghitung komutator dari berapapun operator kita punya, ya. Nah, jadi mari kita lihat implikasi yang kita miliki. Nah, pertama kita lihat dulu, ya, perkalian silang 2 vektor, misal vektor A dan vektor B.
Nah, jadi kita tinjau pertama vektor A kali silang vektor B dan itu sama dengan C. Maka sesuai definisi A cross B itu merupakan determinan, ya. Nah, maka hasilnya seperti ini, ya. Nah, masing-masing bagian dari I, C, dan K tidak lain adalah min 8I plus 26J plus 14K. Nah, selanjutnya jika vektor C yang merupakan hasil perkalian silang dari vektor A dan B, kita kalikan, ya, dengan vektor A, yaitu kali skalar atau perkalian titik, kita dapatkan, ya. Nah, maka ini berupa skalar dan nilainya adalah 0. Sama jika C dikalikan dengan B, ya, melalui perkalian titik atau perkalian skalar. Kita dapatkan hasil seperti ini. Ya, jika kemudian kita jumlahkan, hasil akhirnya adalah 0. Dan ini berarti bahwa vektor C itu tegak lurus vektor asal A maupun vektor asal B, ya. Nah, ini berlaku umum, ya, berlaku umum. Nah, dan ilustrasinya seringkali diberikan oleh gerak skrup, ya, atau gerak baut yang diputar dengan obeng. Jika diputar searah jarum jam, maka skrup atau baut akan bergerak maju, ya. Sebaliknya, jika diputar berlawanan arah jarum jam, itu akan bergerak mundur. Nah, jadi ini adalah ilustrasi A kali B. Jadi diputar dari A, vektor A ke vektor B. Jadi searah jarum jam. Maka skrup akan maju, ya, arah maju itu adalah arah C. Nah, itu ilustrasinya. Nah, kembali ke vektor A dan B tadi, jika vektor A dikali silang dengan vektor A sendiri, maka hasilnya, ya, jika kita substitusi sesuai dengan definisi, maka hasilnya adalah 0. Demikian juga untuk vektor B cross B, ya. Nah, ini hasilnya juga 0. Nah, tetapi bagaimana kalau vektornya adalah vektor momentum sudut, ya, tepatnya vektor momentum sudut kuantum. Nah, tapi sebelum itu, mari kita refreshing sejenak. Kita lihat, ini adalah adegan, ya, yang biasa ada atau kita lihat di momen pasar malam kita. Nah, ini adalah tong setan, ya. Ini adalah atraksi yang berani, ya, para pengendara motor bergerak kemudian mengelilingi dinding berbentuk seperti tong tetapi besar, ya, dan tidak jatuh. Nah, sesungguhnya ini juga fenomena momentum sudut atau gaya sentripetal, ya. Nah, dulu ketika saya kecil, yang saya ingat, ya, pemainnya satu saja, gitu, ya. Kemudian gantian. Tetapi sekarang ternyata bukan hanya satu, ya. Kadang-kadang bukan sekedar 2, tapi 3, ya. Ini kalau kita nggak kuat, gitu, nonton, kita juga, gitu, ya. Jadi itu perkembangan terkini. Bahkan yang melakukan bukan hanya kaum lelaki, tetapi juga kaum hawa juga berkerudung, ya.
Ini sungguh sesuatu yang luar biasa, ya, fenomena momentum sudut atau gaya sentripetal. Nah, sekarang mari kita kembali ke momentum sudut, ya. Ini juga atraksi momentum sudut, ya. Jadi sebuah vektor, ya, itu dari sisi komponen L1, L2 dan L3. Nah, momentum sudut itu didefinisikan sebagai perkalian silang antara posisi, vektor posisi dan vektor momentum. Jika vektor posisinya diberikan oleh bentuk ini dan vektor momentumnya oleh bentuk ini, maka R cross P itu, ya, sama dengan determinan. Nah, ini kita hitung, kita peroleh, ya. Komponen dari I adalah X2 kali P3 kurang X3 P2. Ya, komponen ke J, komponen J adalah X3 kali P1 kurang X1 P3. Komponen K itu X1 P2 kurang X2 P1, ya. Nah, jadi itulah komponen momentum sudut L1, L2 dan L3. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi kalau L cross L, ya. Menggunakan definisi, maka kita peroleh bahwa komponen I itu adalah L2, L3 kurang L3, L2. Komponen J dan komponen K, ya, kita lihat, dan ini tidak lain adalah komutator, ya. Tuh. Nah, selanjutnya kita evaluasi masing-masing komutator. Komutator yang pertama antara L2 dan L3. L2 dan L3-nya kita nyatakan, ya, dalam bentuk eksplisitnya ini akan menghasilkan 4 komutator, ya. Nah, kita lihat komutator kedua dan komutator ketiga itu sama dengan 0 karena, ya, yang kedua di situ ada X2, ada X3. Tetapi P-nya adalah P1, jadi independen. Karena itu akan komut sehingga komutatornya 0. Ya. Nah, suku ketiga juga serupa, ya, X1, kemudian momentumnya momentum kedua dan ketiga, ya. Jadi nggak ada hubungan dengan X1 alias independence, jadi komut. Tetapi suku komutator pertama dan keempat itu ada X1 dan P1, sehingga inilah suku yang tidak memberikan 0, ya. Suku pertamanya kita uraikan menghasilkan 4 suku dalam bentuk seperti ini, maka suku komutator kedua, ketiga, dan keempat itu sama dengan 0, ya. Karena yang kedua itu antar posisi, yang ketiga itu antar momentum, yang keempat itu posisi ketiga dan momentum kedua. Jadi itu saling bebas. Nah, yang tidak 0 itu hanya suku pertama, komutator PI XI itu sama dengan min IH, ya. Jadi kebalikan, sehingga hasil akhirnya adalah min IH coret X3 P2. Nah, komutator lain yang tidak 0 itu adalah ini kita uraikan dalam 4 suku. Maka suku pertama atau komutator pertama, komutator kedua, dan komutator ketiga sama dengan 0, ya, dengan alasan yang sama seperti tadi. Komutator pertama antara P3 dan X2 yang saling bebas. Yang kedua antar posisi, yang ketiga antar momentum. Jadi yang tidak 0 hanya suku keempat, itu karena komutator X1 dan P1. Nah, itu sama dengan IH, sehingga hasilnya adalah IH X2
P3. Nah, selanjutnya kita substitusi, maka komutator L2 L3 ya itu sama dengan IH coret kurung X2 P3 kurang X3 P2, dan ini tidak lain adalah IH coret L1 ya. Nah, jadi kita dapatkan. Nah, selanjutnya serupa untuk komutator L3 dan L1 ya. Nah, ada 4 suku, 3 suku, 2 suku, kedua dan ketiga itu sama dengan 0 ya. Yang tidak 0 pertama kita uraikan. Nah, kita dapatkan 4 suku, hanya suku pertama yang tidak 0 dengan penjelasan serupa dengan di depan ya, sehingga diperoleh min IH X1 P3. Nah, komutator yang kedua yang tidak 0 adalah ini. Kalau kita uraikan, kita dapatkan 4 suku atau 4 komutator. Komutator yang keempat yang tidak 0 yaitu antara X2 dan P2 ya. Sehingga hasilnya adalah IH coret X3 P1. Nah, maka komutator L3 dan L1 itu adalah IH coret kurung X3 P1 kurang X1 P3. Nah, yang dalam kurung ini tidak lain adalah L2 ya. Untuk nah, komutator terakhir ini ya. Dan ini serupa penjelasannya. Nah, jadi menghasilkan 4 suku ya. Yang pertama itu melalui proses komutator A dan BC. Nah, yang bawahnya adalah komutator AB dan C ya. Sehingga diperoleh 4 suku. Nah, suku kedua dan ketiga itu sama dengan 0. Suku pertama dan keempat yang tidak 0. Nah, setelah dievaluasi ya seperti di depan, ini hasilnya adalah min ya, X2 P1 ya. Nah, selanjutnya suku yang tidak 0 ini kita uraikan ke dalam 4 suku, kita dapatkan ya. Nah, suku pertama, kedua dan ketiga itu sama dengan 0. Suku ketiga lah yang eksis tidak sama dengan 0, yaitu IH coret X1 P2 ya. Maka jika dijumlahkan, nah, komutator L1 L2 itu sama dengan IH coret X1 P2 kurang X2 P1, dan ini tidak lain adalah L3. Nah, dengan demikian L cross L ya itu sama dengan komutator L2 L3I, komutator L3 L1J, komutator L1 L2K ya. Sudah kita hitung masing-masing ini dapatnya adalah IH coret L1, IH coret L2, IH coret L3. Jadi hasil akhirnya adalah IH coret vektor L. Jadi tidak sama dengan 0 ya. Nah, jadi melainkan sama dengan vektor itu sendiri dikalikan suatu konstanta. Tentu ya ini sangat membingungkan kalau kita kembali pada ilustrasi skup dan obeng tadi. Jadi sebenarnya situasi fisiknya seperti apa gitu ya. Oke. Tapi yang jelas L cross L itu tidak sama dengan 0, melainkan sama dengan konstanta IH coret kalikan vektor itu sendiri. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali di video TK-23. Salam.